Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah melawan iblis dengan iman. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9a. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9a mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Dengan jelas firman Allah memperlihatkan kepada kita bahwa cara untuk melawan iblis adalah dengan iman. Tanpa iman, bagaimanakah kita dapat melawan iblis? Jika demikian, apakah yang harus kita imani? Apakah yang harus kita percayai? Dan bagaimana kita bisa melawan iblis dengan iman? Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan menyatakan dirinya adalah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Inilah yang disampaikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Perbuatan atau pekerjaan iblis walau sering dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Tuhan Yesus selalu menghardiknya. Walaupun iblis dapat bersembunyi di balik perkara-perkara, Tuhan Yesus selalu berhasil mengusirnya. Tuhan berkata dalam Matius pasal 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itulah sebabnya pernyataan diri Tuhan adalah untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan juga sudah mengaruniakan namanya kepada gereja, sehingga gerejanya dapat melanjutkan pekerjaannya di bumi ini. Siapa saja yang ingin tahu bagaimana cara melawan iblis, harus belajar mengenal perbedaan antara wewenang, yaitu kekuasaan Tuhan, dengan kekuatan iblis. Yang dimiliki iblis adalah kekuatan, sedangkan yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah kuasa. Kuasa selama-lamanya lebih unggul daripada kekuatan. Tatkala murid-murid pergi demi nama Tuhan, satkala mereka kembali, mereka takjub dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ini dikarenakan karena Tuhan telah menyerahkan namanya kepada gereja. Karena itu gereja demi nama Tuhan mampu mengusir setan. Nama Tuhan adalah kekuasaannya. Nama Tuhan adalah wewenangnya. Kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan telah memusnahkan iblis si penguasa maut itu melalui kematiannya. Kematian Tuhan Yesus merupakan kekalahan iblis yang terbesar. Iblis mengira kematian hanya dapat menghukum orang yang berdosa. Karena itu ia mempergunakan kematian dan ingin berkuasa melalui kematian manusia. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus, Allah justru menyelamatkan manusia dari dosa. Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketiga, kita wajib percaya bahwa kebangkitan Tuhan membuat iblis malu dan tidak berdaya menyerang kita. Hayat yang kita terima dari Tuhan adalah hayat kebangkitan yang tidak bersangkut paut dengan iblis. Hayat ini adalah hayat Allah, hayat yang tidak terjamah oleh maut, yang melampaui maut dan yang melampaui segala alam lingkungan maut, yang dapat keluar dari maut dan tidak dapat ditawan oleh maut. Saudara-saudara, dengan hayat ini kita sanggup melawan iblis. Keempat, kita wajib percaya bahwa kenaikan Tuhan jauh melampaui kekuatan iblis.
Efesus pasal 1 mencatat bahwa ia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, dan dia telah menjadi kepala dari segala yang ada. Ini berarti Tuhan Yesus telah duduk di surga, jauh melampaui segala kekuatan iblis. Efesus pasal 2 ayat 6 juga mengatakan, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Inilah posisi dan kedudukan kita sebagai orang Kristen. Duduk bersama dengan Tuhan di surga, jauh melampaui segala kekuatan iblis. Kemudian Efesus pasal 6 mengatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Efesus 2 memperlihatkan bahwa kita telah duduk bersama dengan Tuhan di surga. Efesus pasal 6 mengatakan bahwa kita harus tetap berdiri. Duduk berarti beristirahat. Duduk berarti Tuhan telah menang, dan kita boleh menikmati perhentian, bersandar pada kemenangan Tuhan. Berdiri berarti berperang. Peperangan rohani ini bukan suatu penyerangan, melainkan suatu perlawanan. Melawan berarti bertahan secara defensif, bukan menyerang secara ofensif. Tuhan telah menang sepenuhnya, maka kita tidak perlu menyerang iblis lagi. Iblislah yang licik, justru menyuruh kita melupakan kedudukan dan kemenangan yang telah kita peroleh. Membuat kita tidak nampak bahwa kemenangan sudah ada di tangan kita. Kita wajib ingat bahwa kemenangan Tuhan Yesus telah sempurna sedemikian rupa sehingga mencakup seluruh hidup kita. Asal kita beriman, asal kita percaya, kita pasti menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji segenap karya yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Kini kami ada di dalam Engkau Tuhan, menikmati segala karya dan kemenangan-Mu. Tuhan, tambahilah iman kami. Berikanlah wahyu kepada kami, sehingga kami demi karya-Mu, kami dapat melawan musuh-Mu. Beri kami Tuhan visi mengenai pernyataan diri-Mu, kematian-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Kristus sudah menang, iblis telah kalah. Haleluya, segala mulia hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.